Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, tolong dulu ada sampah di bawah meja. Ada, Bu. Gak ada ya, Bunda? Sibuk. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Emia. Udah bernyanyi, Bu? Kalian mau bernyanyi? Clarissa mau nyanyi, Bu? Mau maju, silahkan Clarissa kalau mau bernyanyi. Apa lagunya, Bu? Apa lagunya, Ano? Garuda Pancasila, Bu. Oh, Garuda Pancasila. Baik, teman-teman, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila sambil jaya. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil mampu sentosa. Berdiri bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat pengurahan masih bisa hadir di kelas ini. Tuhan, setelah kita belajar pada kami, amin. Oke, terima kasih Emia. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Ya Bu, Emia, hadir Bu, Clarissa, hadir Bu, Ano, Ada, Bu. Linda, hadir Bu, Prilly. hadir Bu, Oke, hadir semua berarti ya. ya Bu. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang menulis teks cerita fabel. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Iya, puisi. Linda benar. Jadi materi kita minggu lalu adalah tentang puisi. Jadi sekarang kita masuk ke materi menulis teks cerita fabel. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya. Di sini Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah nonton televisi cerita Kecil yang Bijak? Clarissa, Bu. Clarissa pernah nonton? Enggak Bu, Siapa yang pernah nonton itu pada zaman dahulu? Pasti pernah nonton di sini kan di rumah. keren Bu, pernah Bu. Kalian tahu nggak cerita Kancil yang Bijak itu cerita apa? Nggak tahu. Jadi cerita Kancil yang Bijak itu adalah cerita fabel, cerita yang diperankan oleh hewan. Di sini Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan untuk menulis teks cerita fabel. Baiklah anak-anak, dalam penulisan teks cerita fabel itu kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Yang pertama itu adalah kata kerja aktif dan kata kerja tidak aktif. Kata kerja aktif itu seperti memegang, memukul, menendang, dan lain-lain. Sementara kata kerja tidak aktif itu seperti berpikir, merenung, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan kata sang dan si dan sang. Biasanya ini digunakan contohnya sang kerbau, si kancil, seperti itu contohnya ya anak. Yang kedua itu penggunaan keterangan waktu dan tempat. Kalau kalian nonton cerita Kancil yang Bijak itu biasanya itu tempatnya itu di mana kalian tengok? Di hutan. Iya, di hutan karena diperankan oleh hewan. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ini seperti menggunakan kata tanda kutip. Kalau kalimat tidak langsung itu
gambar tersebut. Dipilih satu ya anak-anak. Di sini tulis nama kelompoknya ya. Enggak. Baik, sudah siap anak-anak? Sudah, Dan Bu. kelompok siapa yang duluan maju? Larissa, Bu. Oke, kelompok ini yang silahkan maju ke depan. Satu orang? Iya, satu orang. Dengar ya anak-anak. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami mengambil judul tentang belalang dan semut. Suatu ketika di sebuah daerah subur tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa satu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok hewan yang manis. Dia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersama, bernyanyi, menari, atau sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia, tanpa pernah memiliki rencana apapun untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air, begitulah katanya. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semuanya itu tanpa merasa lelah. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok kuda. Kami kelompok 2 memilih gambar 2 yaitu kelinci dan kura-kura. Ceritanya itu adalah dahulu kala hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya. Suatu hari kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat. Hahaha. Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat," tutur kura-kura. Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata, kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. Kura-kura akan butuh waktu sangat lama untuk mendekati, pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur sejenak, siap sejenak di bawah. Tak lama, kura-kura pun perlahan, tapi pasti melewati kelinci yang tetap tertidur pulas. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari. Namun, usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kura lah yang jadi pemenang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah pintar ya menulis teks cerita tabel. Oke, sebelum kita lanjut, kita speaking dulu ya biar nggak ngantuk. Di sini ini ada speaking. Tahu kan lagu Aram Samsar? Tahu.
Udah, Bu. Udah lapar, Bu. Oke, di sini udah lapar. Udah, Bu. Oke, bentar lagi kita mau pulang ya. Tapi sebelumnya kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dinda, Bu. Ya, silakan Linda. Nah. Ya, mari ke depan. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang teks cerita fabel. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, udah mau pulang semua kan? Udah, Bu. Udah lapar, Bu. Oke, sebelumnya kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Oke, Pri, silahkan maju. Bisa dibacakan, Bu. Bisa. Baiklah teman-teman, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, cerita fabel merupakan cerita yang diperankan oleh hewan. Dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita fabel, satu kata kerja, ada kata kerja aktif dan kata kerja tidak aktif. Baiklah teman-teman, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks cerita fabel. Teks cerita fabel merupakan teks cerita yang diperankan oleh hewan. Kaidah kebahasaan teks cerita fabel yang pertama kata kerja, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja tidak aktif. Yang kedua penggunaan kata sandang, si dan sang. Yang ketiga penggunaan keterangan waktu dan tempat. Dan yang keempat itu penggunaan kata hubung lalu kemudian dan akhirnya. Betul.